warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati dengan NIM DA2 10 10 10 15. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 2210 20 10 19. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan penyempurnaan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan kurikulum di Indonesia. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Adapun secara garis besar, perkembangan kurikulum setelah dibukukan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum tahun 1968. Pada tahun 1968 ini, proses dan aktivitas pembelajaran dititik beratkan pada program Pancawardhana. Sebagaimana pada kurikulum tahun 1964, Pancawardhana berarti kurikulum yang bertujuan untuk 5 hal pokok. Yang pertama ada pengembangan kecerdasan, yang kedua ada moral, yang ketiga ada keprigalanan, yang keempat ada emosi, dan kelima ada jasmani. Dan yang kedua ada kurikulum tahun 1975. Sebagaimana kurikulum sebelumnya, kurikulum tahun 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah tinggal melaksanakannya. Kurikulum pada tahun 1994. Sebenarnya kurikulum tahun 1994 merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 1984. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum tahun 1994 masih menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, tetapi telah mengenal istilah-istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Dan yang kelima ada kurikulum tahun 2004. Kurikulum pada tahun 2004 merupakan resolusi dari kurikulum sebelumnya yang dianggap hanya berbasis pada info dan proses sehingga mengarah pada stagnasi pedagogik yang akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat global. Dan yang kelima ada kurikulum tahun 2006. Kurikulum 2006 sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP, yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang terakhir ada kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 merupakan perkembangan dari kurikulum KBK dan KTSP 2006. Intinya, kurikulum KBK dan KTSP dengan digantikannya menjadi K13 sehingga semakin meningkatnya dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua ada relevansi, dan yang ketiga efisien, yang keempat fleksibilitas, yang kelima ada kontinuitas, dan keenam ada keseimbangan, yang ketujuh ada keterpaduan, dan ke-8 ada mutu. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Dan yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas dimaksud bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Dan yang kelima ada prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dan perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Sudah selesai.
Baiklah, selanjutnya ada penyempurnaan kurikulum di Indonesia. Penyempurnaan kurikulum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang memang harus dinamis. Perubahan tersebut justru menyiratkan kurikulum akan senantiasa berubah, beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan dan tantangan zaman. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum ini terdapat menjadi dua, yaitu perubahan sebagian. Perubahan ini terjadi hanya pada komponen unsur tertentu saja dari kurikulum kita, disebut perubahan yang sebagian-sebagian. Perubahan dalam metode mengajar saja, perubahan dalam itu saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja adalah merupakan contoh dari perubahan sebagian-sebagian. Yang kedua ada perubahan menyeluruh. Di samping secara sebagian-sebagian, perubahan suatu kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh, artinya keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik di dalam tujuannya, isinya organisasi dan strategis dan pelaksanaannya. Perubahan kurikulum tahun 1968 menjadi kurikulum 1975 dan 1976 lebih merupakan perubahan kurikulum secara menyeluruh. Demikian pula kegiatan pengembangan kurikulum sekolah pembangunan mencerminkan pula usaha perubahan kurikulum yang bersifat menyeluruh. Kurikulum 1975 dan 1976 misalnya pengembangan tujuan, isi, organisasi dan strategis pelaksanaan yang baru dan dalam banyak hal berbeda di kurikulum sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama itu adanya bebasnya sejumlah wilayah, yang kedua perkembangan iptek yang pesat, yang ketiga bertambahnya penduduk dunia, dan yang selanjutnya model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal. Baiklah, yang selanjutnya berikut ada beberapa model pengembangan kurikulum, itu ada 6. Sedangkan yang pertama itu the administrasi model, yang kedua team grassroots model, yang ketiga become system, yang keempat the demonstration model, yang kelima advantage model, yang keenam rigorous interpersonal system model. Dan yang selanjutnya itu masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya perbaikan penyempurnaan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, masalah yang menjadi tantangan dalam pengembangan kurikulum terdapat masalah relevansi pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah sistem penyampaian, dan yang terakhir itu masalah kebinekaan dalam kesatuan. Dan yang selanjutnya klasifikasi masalah dan alternatif penyelesaiannya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, ada beberapa alternatif penyelesaian masalah berikut ini. Yang pertama, sebelum menyusun suatu kurikulum sebelum menyusun suatu kurikulum terlebih dahulu harus melakukan survei secara utuh dan menyeluruh akan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan perkembangan zaman, masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang kedua, mutu pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Dan yang ketiga yaitu sistem penyampaian kurikulum, dan lebih khusus ketika menginformasikan ilmu, guru harus benar-benar profesional sehingga tidak terjadi penanaman konsep ilmu yang salah. Yang keempat, kebinekaan dalam kesatuan merupakan tantangan dalam pengembangan kurikulum.
sehingga diupayakan sedapat mungkin agar penerapan kurikulum merata pada seluruh masyarakat. Dan yang kelima, setiap unsur pengambilan keputusan harus mengutamakan kepentingan pendidikan. Politik untuk pendidikan, bukan pendidikan untuk politik. Dan yang terakhir, Kesatuan Geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga ketika diterapkannya kurikulum baru, daerah-daerah terluar, terdalam, dan terpencil harus mendapat perhatian yang diprioritaskan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam perkembangan kurikulum tahun 1968 dan sebelumnya telah ada kurikulum 1947 dan 1952 dan 1964. Kurikulum telah mengalami 6 kali perubahan, yaitu 1975, kemudian disusul perubahan persepuluhan tahun, yaitu 1984 dan 1994 dan 2004, serta yang terakhir adalah tahun 2006. Sedangkan penyempurnaan kurikulum dapat dilepaskan dan sifatnya yang memang harus dinamis. Perubahan tersebut justru menyiratkan kurikulum akan senantiasa berubah, beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan dan tantangan zaman. Berarti kurikulum harus dinamis dan adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terus berkembang. Cukup sekian dari presentasi